Halo, bersama saya Ihan Martoyo yang mengajar di program studi Teknik Elektro UPH dan juga di STT Reform Indonesia Kemang Jakarta. Kita masih bersama Pendeta Dr. Yohanes Budi dan Pak Chandrahan MTH. Kita sedang mendiskusikan surat 1 Korintus. Kebetulan di pasal 1 Korintus 9 ada bagian-bagian yang sangat menarik di mana Paulus itu menulis dia tuh tidak mengambil haknya ya, dan dia tidak menerima gaji di situ ya. Ini saya mau ke Pak Chandrahan dulu. Kira-kira kenapa ini Paulus sampai menempuh cara yang semacam itu? Karena di jemaat yang lain tampaknya dia nggak punya problem itu ya. Apakah karena pertikaian tertentu, terutama karena ini dari pasal 8 ke pasal 10, terus tiba-tiba pasal 9 Paulus tuh ingat, ini saya sampai nggak terima gaji. Pertanyaannya kenapa dia sampai nggak terima gaji? Pak Chandrahan. Ya, baik ya. Jadi kalau kita lihat dari alur argumennya Paulus ya. Hmm. Jadi sebetulnya waktu dia bicara mengenai uh, dia tidak terima gaji ya, nanti saya coba buat argumen secara singkat ya, buat susun ya argumen Paulus ya. Hmm. Sebetulnya kan dia itu di fase 8 itu dia buka di ayat terakhir itu dia buka dengan gini ya. Dia buka dengan supaya saya jangan jadi batu sandungan. Nah, saya jadi batu sandungan tidak mungkin dia memakai orang-orang lain untuk jadi patokan. Karena dia tahu kalau ini adalah menghadapi orang-orang yang merasa punya kuasa, punya hak untuk lakukan apapun dan memang bebas boleh karena Allahnya Allah untuk semua, dia lakukan apapun pun boleh. Nah, sementara pada saat yang sama dia menyandung orang lain. Jadi kalau saya lihat ya Paulus itu ada dalam posisi ya sudahlah saya pakai aja lah diri saya karena bagaimanapun saya adalah orang yang memulai jemaat ini. Jadi kalau tidak pakai contoh analogi segala macam itu mungkin nggak mempan saya aja sendiri jadi nah barulah karena poin memang bicara orang kaya ini menyandung banyak orang yang lebih miskin ya, bukan miskin memang lebih kurang kaya ya saya sebut dia miskin ya, maka Paulus pakai dirinya dan kalau kita lihat pada waktu dia bicara gaji dia mulai dengan apa, dia mulai dengan dia status dia rasul. Kalau saya rasul sebetulnya saya punya hak 1, 2, 3, 4, 5, 6 rasul lu ya, ini bukan gembala lu ya, ini rasul ini. Ya, saya pendiri jemaat itu mestinya kalian sudah tahu saya punya hak itu. Rasul lain yang tidak mendirikan jemaat aja punya hak untuk satu segala macam, dibiayain segala macam ya, terus dipelihara segala macam. Nanti dia ungkap sampai akhirnya terima gaji. Nah, faktor gaji itu dimasukkan di dalam Paulus oleh karena saya yakin bahwa Paulus sedang menegur mereka yang memang kaya. Bukan hanya pengetahuan. Pengetahuan itu kalau kita tidak mau katakan pengetahuan itu nanti konsekuensinya mereka jadi kaya. Jadi mereka adalah orang-orang yang sanggup mendukung pelayanan Paulus apa aja Paulus mau. Tapi Paulus secara sengaja memang tidak ambil supaya apa? Kelihatannya Paulus juga sudah tahu bahwa ini kalaupun memang mereka awalnya ada orang-orang yang kurang terpandang, tapi sejak dia Kristen naik segala macam dia udah tahu. Jadi dia dari awal itu memang sudah aware ya bahwa jemaat itu mungkin kompleks. Jadi mungkin ya dia sudah antisipasi dari awal bahwa tidak hanya kepada jemaat Korintus, kepada semua jemaat memang dia tidak ambil. Walaupun nanti ujungnya akhir-akhir baru terima sedikit. Jadi dia dari awal tuh memang aware bahwa dia rasul, dia tingkatnya sudah rasul, dia jauh di atas orang-orang kaya dan pengetahuan ini. Tapi dia mengabaikan semua tanda kutip ya, melepaskan semua haknya dan justru dia berjuang di situ. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi sandungan bagi orang yang di bawah rasul, di bawah dia. Nah, saya rasa ini adalah argumen yang sangat kuat ya sebagai seorang pemulai jemaat Korintus itu menunjukkan bahwa saya rasul, saya punya hak, tapi saya lepaskan. Bahkan gaji pun gaji lo ya. Kalau hak-hak lain oke lah ya, tapi hak misalnya fasilitas sana sini, tapi gaji pun saya nggak terima. Dan saya akhirnya pontang-panting seolah-olah jadi kerja iya, hamba Tuhan iya, penginjil iya, hamba Tuhan iya. Jadi itu supaya apa? Supaya saya jangan menyandung. Jadi dia kaitkan tadi dengan pasal 8 yang terakhir itu bagian menyandung itu. Dan itu menurut saya argumen yang paling kuat yang bisa diberikan contohnya. Itu sebabnya kalau kita lihat seolah-olah 8-10 sudah bicara persembahan, kenapa tengah-tengah dia bicara dia sendiri. Dia sedang bicara merendahkan dirinya untuk orang yang lebih rendah dari dia. Yang seharusnya itu diteladani oleh orang-orang kaya itu.
Jadi di 1 Korintus 9 ya, sebenarnya Paulus bilang orang yang melayani itu berhak ya menerima penghidupannya dari pelayanannya itu ya. 1 Korintus 9 ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Nah, terus tapi dia bilang, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Nah, itu paling tidak yang eksplisit ya yang dia sebutkan. Dia tidak ingin menjadi rintangan bagi Injil Kristus, makanya dia tidak mau terima hak itu yang padahal untuk pelayanan sebenarnya berhak ya terima gaji penghidupan dari pelayanan itu. Nah, eh, yang Paulus tulis saya ingin ke Pak Yohanes Budi nih. Memang dia tidak ingin jadi batu sandungan ya. Pak Chandrahan tadi juga udah bilang ya. Lalu dia tidak ingin menjadi rintangan. Dia ingin Injil Kristus diterima sebanyak mungkin orang. Tapi banyak Bible scholars itu menduga ya. Jangan-jangan ada alasan-alasan yang tidak tertulis ya. Ada subteksnya ini ya. Bahwa ini yang bertikai ini kelompok-kelompok yang sangat berkuasa nih di 1 Korintus ya. Dan bayangkan kalau dia ini orang terima gaji gitu ya dari orang-orang yang berkuasa yang berantem ini begitu ya. Terus bagaimana dia bisa menegakkan prinsip itu? Katakanlah kalau dia berteologi punya prinsip ya, kalau dia makan gaji sehingga karena dia lihat ini kacau sekali, dia memutuskan untuk nggak terima gaji, lebih baik buat tenda aja. Itu dugaan semacam itu menurut Pak Yohanes Budi apa bisa diterima, Pak? Iya, jadi waktu kita mencoba untuk memahami Paulus begitu ya. Jadi ketika kita mencoba untuk memahami Paulus melalui surat-suratnya, yang pertama kan kita juga melihat dari teks-teksnya itu sendiri, dan kemudian setelah itu kita mencoba untuk melihat mundur ya, yang di belakang teks itu seperti apa gitu. Kalau yang di dalam teks itu mungkin saya tambahkan satu itu dari 1 Korintus 9 itu ayat yang ke-18 itu. Jadi Paulus mengatakan bahwa upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Jadi buat Paulus aku sudah mendapat upah kok gitu ya. Jadi kalau sekali lagi kembali berbicara tentang kasih karunia Allah, ya kasih karunia Allah itu sudah begitu besar bagi kita. Dan kemudian di Korintus ini kan juga Paulus itu berkata bahwa kita itu sudah dibeli, begitu kan ya. Kita itu sudah dibeli oleh Kristus dan kita itu kasih karunia Allah itu sudah begitu besar bagi kita. Jadi alasan lain kalau dari teksnya itu sendiri, dia sudah merasa bahwa dia sudah mendapatkan upahnya dan dia sekarang akan berusaha untuk membayar sekalipun itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin terbayar, kasih karunia Allah yang sedemikian besar bagi dia itu ya. Tetapi kalau kita mundur ke belakang begitu supaya tidak menjadi rintangan itu tadi di dalam teks kan itu ya. Kalau kita mundur ke belakang di Korintus ini kan juga kita bisa lihat bahwa mereka suka sekali dengan mengumpulkan guru-guru begitu ya, tokoh-tokoh retorika, dan mereka sangat kagum karena itu juga dengan Apolos yang memiliki retorik yang nampaknya ketika berbicara itu jauh lebih hebat daripada Paulus ya. Jadi kalau Paulus berbicara kan mungkin kurang terlalu mengesankan begitu ya, sampai ada yang jatuh segala Eutikus itu ketiduran di jendela begitu kan ya. Jadi mungkin monoton atau apa begitu, tetapi membaca teksnya mungkin seru begitu. Dan di tengah-tengah tokoh-tokoh retorik itu yang ada begitu banyak orang yang melakukan retorika dan sebagainya dengan satu motivasi untuk mencari uang. Dan di sini Paulus ingin mengatakan bahwa aku itu tidak sama dengan mereka. Jadi Paulus ingin memberikan satu pembelaan akan kerasulannya gitu kan ya. Dan itu merupakan salah satu agenda yang juga ada di 1 Korintus ini, bahwa ada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu begitu ya, rasul-rasul yang memiliki surat-surat rekomendasi itu, sedangkan aku ini ya surat rekomendasi ya kamu itu surat rekomendasiku kan gitu ya, katanya Paulus itu begitu, bukan yang lain lagi. Dan Paulus berkata bahwa aku tidak sama seperti tokoh-tokoh retorik itu, tetapi aku memberitakan Injil bukan karena mencari uang begitu, bahkan aku itu melepaskan hakku. Mengapa aku melepaskan hakku? Karena ya aku sudah menerima upah yang jauh lebih besar daripada itu. Gitu. Itu sebabnya di sini Paulus juga
menempatkan di tengah-tengah ya kisah tentang dirinya yang melepaskan haknya, karena orang-orang Korintus itu kan merasa, loh kenapa kok kebebasanku memakan daging itu harus dihalangi oleh kelemahan hati nurani orang lain. Di sini Paulus juga memberikan satu teladan, aku juga melepaskan hakku gitu. Dan Paulus mengatakan kalau kita nggak makan daging, nggak rugi apa-apa katanya dia. Itu di dalam satu konteks jemaat Korintus waktu itu. Dan kalau kita makan juga nggak untung apa-apa. Jadi kita nothing tulus gitu. Sedangkan aku ya seharusnya itu mendapat bagian, tetapi aku lebih tidak mau mempertahankan hakku itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita bisa melihat di sini, ini adalah jemaat yang sangat mengagung-agungkan hikmat dan bekerja dengan tangan itu merupakan sesuatu yang hina. Tetapi melalui hal ini Paulus itu ingin mengatakan bahwa aku itu rela untuk menjadi orang yang hina supaya apa? Supaya Injil itu boleh diberitakan. Dan tukang tenda di sini itu kan bukan tukang tenda seperti kontraktor besar. Karena kalau Paulus itu kontraktor besar, dia perlu membawa peralatan-peralatan yang besar dan dia tidak bisa dengan mudah itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain mengerjakan pekerjaan itu. Jadi kan kemungkinan yang dimaksud dengan tukang tenda di sini tukang samak kulit, pengrajin kulit. Jadi buat dompet gitu kalau sekarang gitu ya, dompet kulit, sabuk kulit dan sebagainya itu. Mungkin itu konteks yang lebih tepat untuk Paulus, dan Paulus mengatakan ini loh pekerjaanku. Ya. Jadi kalau aku kontraktor besar, itu ada kebanggaannya sendiri. Tapi Paulus bilang aku itu pembuat kerajinan tangan dari kulit seperti ini, dan aku itu mengerjakan itu untuk apa? Untuk melayani kamu, dan aku tidak itu. Dan kemudian kita bisa lihat juga dengan demikian Paulus memiliki satu kebebasannya. Satu kebebasan, satu kemerdekaan. Paulus ingin mengatakan bahwa aku ini bapamu. Aku ini bukan pegawaimu gitu. Nah, ketika kita ada di gereja, kadang-kadang posisi hamba Tuhan itu kan dijadikan pegawai ya. Dan bagus-bagus dijadikan manajer. Manajer perusahaannya apa? Perusahaan gereja. Tujuannya apa? Suruh cari duit untuk gereja, untuk operasional gereja, dan kerjaannya sebetulnya manajer, bukan hamba Tuhan gitu. Bukan bapak, bukan gembala, jadi tidak ada respectnya sama sekali. Kalau manajer ini menyinggung bos-bos besar itu ya tinggal dipotong aja, pecat aja gitu. Itu bot, majelisnya bot ya, BOD ya. Ini manajernya lapor ya. Ya, jadi ini menarik sekali nih dari Pak Yohanes Budi. Jadi ada subteks lain ya, selain menghindari tekanan itu ya dari kekuasaan di komunitas gereja yang bertikai, sehingga kalau dia nggak terima gaji, dia punya kebebasan itu ya menjadi rasul, menjadi bapak dari komunitasnya itu. Tapi juga ada subteks tadi Pak Yohanes Budi bilang menghindari semacam pengejaran popularitas ya di tengah-tengah misalnya pasar pembicara hebat ya. Dan memang saya sering bilang ke mahasiswa ya, Paulus itu jadi tukang tenda itu kayak seolah-olah kalau zaman sekarang Paulus tuh siang-siang narik Gojek, kalau malam khotbah. Gitu ya. Itu tuh kehinaan gitu ya sebenarnya. Karena kalau khotbah jadi scholars itu kan terhormat. Tapi kalau siang-siang narik Gojek ya, nah dasar memang Paulus ngomongnya nggak bagus sih ya, Apolos lebih bagus gitu mungkin ya yang terjadi. Sehingga itu malah balik memukul dia jadi hinaan yang lain ya, yang mungkin kita baca di 2 Korintus ya. Nah, saya ingin ke Pak Chandrahan nih. Jadi subteks itu ya tampaknya menunjukkan kepada kita ya, oh ternyata pelayanan dan ternyata menjadi teolog ya, bahkan berteologi itu sendiri ya, ada purpose di bawahnya lagi ya, yang sebenarnya tidak eksplisit ada di teologi yang kita katakan di mulut ya. Dan tampaknya sih memang Paulus terinspirasi kuat oleh Yesus ya, yang mengidentifikasi diri terhadap yang di bawah, sehingga mengambil posisi-posisi itu tidak terima gaji supaya juga bisa membela yang di bawah dan menjadi bapa untuk semua gitu ya. Nah, tapi kan kondisi kita seperti yang digambarkan Pak Yohanes Budi ya, kalau di gereja ya, hamba Tuhan itu manajer, kalau dia nggak memenuhi target ya ganti dengan manajer lain yang bisa melakukan itu gitu ya. Nah, bagaimana ya? Apakah kita bisa mengaplikasikan ini pelajaran dari Paulus ke dalam konteks kondisi gereja kita, Pak? Pak Chandrahan. Iya, baik ya. Jadi saya jadi teringat ya, itu di buku Bruce Winter ya.
Dia ada tulis satu buku gini ya, After Paul Left Corinth, ya, setelah Paulus meninggalkan Korintus apa yang terjadi. Nah, dia ada satu dari begitu banyak bab itu ada bagian yang secular ethical ya pengaruhnya. Jadi memang pada masa itu ahli retorik itu memang jualan terus ada yang datang jadi muridnya, dia dapatlah hak itu semua, dan itu akhirnya guru itu akan berafiliasi dengan dengan muridnya ini. Nah, Paulus rupanya lebih baik saya berafiliasi pada Injil yang saya layani. Nah, jadi saya biaya saya kerjakan. Nah, di dalam konteks kita zaman sekarang ini kan persoalan kan kompleks ya. Tapi kalau kita perhatikan gereja ya, secara secara oral ya, secara pengakuan ya, itu majelis itu selalu ingin mencari hamba Tuhan yang rendah hati. Memang betul ya, mereka pengen sekali hamba Tuhan, tetapi masalahnya definisi rendah hati mereka itu menjadi berbeda. Jadi tidak lagi melihat sebetulnya definisi hamba Tuhan yang rendah hati itu hamba Tuhan yang kalau majelis ngomong ya ikut aja gitu loh. Nah, itu rendah hati dipahami demikian. Jadi tidak dipahami secara utuh ya sebetulnya. Kalau misalnya Paulus kan jelas ya, dia punya teladannya Yesus yang menandakan diri. Semua orang kenalnya Yesus itu orang hebat, orang terkenal. Hanya 12 murid yang tahu bahwa Yesus itu sebetulnya, maaf ya, ini disupport sama kaum perempuan. Ini juga pagi-pagi harus doa. Sebetulnya itu 12 murid itu paling tahu ya, sehingga tidak heran kalau misalnya Yudas juga sedikit kecewa ya. Mungkin Petrus juga sedikit kecewa, udah mati ya sudahlah, semua balik ke kehidupan normal, udah nggak ada lagi. Jadi mereka paling tahu ya. Jadi saya rasa begini ya, kalau diaplikasikan itu memang hamba Tuhan itu adalah sebuah pelayanan yang sangat berat untuk zaman sekarang ya, menghadapi tekanan-tekanan yang mungkin jauh lebih berat dari zaman Korintus. Nah, sehingga seorang hamba Tuhan itu betul-betul harus rela ya dihina ya. Maaf ya, dihina sama majelis itu sehina-hinanya sampai akhirnya yang dia pandang itu hanya memang kehinaan Tuhan. Jadi memang itu gampang dikatakan tapi sulit dikerjakan. Sampai nanti dia mendapat respect dari majelis. Oh iya, memang orang ini memang lah. Ya, jadi saya tidak tahu ya dengan apakah ini termasuk aplikasi yang bisa diterapkan ya, bahwa Paulus tuh merendahkan dirinya begitu rupa seperti Pak Ihan tadi bilang, menggojekkan dirinya pada saat yang sama menjadi hamba Tuhan, khotbah di depan, tapi tiap hari dia menjadi budak dari pelanggan ya, pelanggan dia yang pesan Gojek. Jadi kadang-kadang sama ya, ini seorang yang tadinya Gojek jadi gubernur bisa nggak ya gitu ya, bisa nggak sebetulnya ya. Nah itu tapi memang hal itu menurut saya perlu dijalankan ya, prinsip Paulus bahwa saya merendahkan diri saya demikian rupa supaya saya bisa memberitakan Injil, saya bisa menegur orang-orang yang memang hidupnya tidak baik itu, karena saya hanya berpaut pada Injil itu penting. Nah, memang resikonya adalah tidak disukai, ya, tidak disukai, dikucilkan, bahkan seperti kita tahu bahwa akhirnya dengan alasan pindah pelayanannya karena tidak cocok atau alasannya seperti itu. Tapi menurut saya itu resiko itu adalah resiko yang maksudnya layak dicoba ya, kalau kita memang mau menerapkan prinsip Paulus. Karena prinsip Paulus sendiri kalau kita sampai baca 2 Korintus, memang dia sendiri juga kalau mau jujur ditolak juga sama jemaat Korintus sebetulnya ya. Walaupun mereka sungkan karena dia pendiri ya, pemulai ya. Kalau kita kan memang hanya diundang untuk mau nggak pelayanan gereja ini akhirnya nggak cocok, ya sudah. Jadi saya rasa sikap seperti Paulus ya, tetap konsisten merendahkan dirinya, tidak menghalangi Injil diberitakan, karena tidak mengambil benefit dari orang-orang yang mungkin berpengaruh itu, bukan tidak boleh ya, berpengaruh itu, akhirnya dia jadi diam ya. Jadi dia tidak boleh dibatasi oleh manusia-manusia yang akhirnya membuat dia jadi merintangi Injil Tuhan. Jadi menurut saya hamba Tuhan zaman sekarang juga harus punya keberanian seperti itu ya. Kalau tidak memang gereja juga nggak bisa diubahkan.
Ya memang persoalannya ada selalu siapa yang mau jadi kambing pertama ya. Kambing hitam pertama siapa yang mau jadi? Ini nggak ada yang mau jadi. Tapi dengan Kristus yang sudah jadi, Paulus berani. Dan saya rasa kalau kita mau jujur lihat kehidupan rasul yang lain, mereka juga akhirnya mati mayoritas ya, kecuali Yohanes ya. Mereka juga akhirnya berani. Memang ya sudahlah mau mati, terus mau diapain ya? Walaupun mereka bukan mati karena jemaat ya, bukan mati oleh jemaat, tapi oleh orang-orang yang di luar jemaat, di luar orang Kristen. Tapi Paulus sendiri rela direndahkan oleh Korintus supaya dia tetap bisa beritakan Injil. Itu mungkin penting untuk dipegang oleh banyak hamba Tuhan ya zaman sekarang. Oke, jadi ini menarik sekali yang diceritakan Pak Chandrahan ya. Jadi kita bisa bayangkan ya kenapa kalaupun Paulus punya istri dia mungkin nggak mau bawa-bawa ya karena rintangannya itu sekeras itu yang dia harus lewati ya. Dan saya ingin ke Pak Yohanes Budi nih ya. Jadi rupanya memang kita harus keluar dari perlombaan popularitas itu yang dilakukan Paulus ya. Juga dia jadi terima ya, direndahkan demi ada kebebasan melayani itu ya, dan bahkan nggak terima gaji terus makin dihina lagi gitu ya. Jadi salah satu semacam modal mental yang dibutuhkan tampaknya adalah kalau mau jadi hamba Tuhan jangan mau jadi besar. Ya, karena begitu kita berlomba popularitas, kita berlomba dengan kekuasaan supaya diterima dan lain sebagainya, itu jebakan semua membuka ya di depan kita ya. Apa itu yang dilakukan Paulus, Pak Yohanes Budi? Ya, jadi kalau saya lihat yang dilakukan Paulus lebih ke arah ini ya. Jadi memiliki identitas yang tepat, bahwa identitas itu dibangun di atas dasar apa, dan identitas itu kemudian merupakan satu identitas yang tidak dilomba-lombakan, begitu kan ya. Jadi justru identitas itu adalah identitas di dalam Kristus, jadi bukan identitas di tempelan-tempelan yang lain. Dan identitas itu juga adalah identitas yang menghayati kasih karunia Allah dan ingin supaya kasih karunia Allah itu juga dibagikan. Dan itu yang menjadi sasaran tinju dari Paulus ya. Dan kasih karunia Allah itu terkait erat dengan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Dan intinya adalah kepada kita yang lemah, kepada kita yang tidak berdaya itu, seperti Paulus itu berkata bahwa karena kasih karunia Allah, aku ini adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya, tetapi kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia di dalam aku, melainkan aku itu bekerja lebih keras daripada semua orang. Tetapi bukan aku, tetapi karena kesadaranku akan kasih karunia Allah lah yang membuat aku itu terus tergerak untuk itu. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa aku juga sudah menerima upah. Jadi aku itu tidak memerlukan upah yang lain. Jadi diri itu tidak dibangun di atas dasar upah yang lain gitu ya. Identitas diri itu tidak dibangun di atas yang lain, dan itu menjadi satu sasaran, dan sasaran itu merupakan sesuatu yang utama, sehingga segala sesuatu yang tidak utama itu seakan-akan tidak dianggap menjadi yang sangat penting, seperti identitas keyahudiannya yang dahulu itu merupakan sesuatu yang penting, identitas di bawah Taurat itu merupakan sesuatu yang penting, sekarang identitas itu tidak lagi penting ya. Mengapa? Karena identitas yang sejati adalah identitas di dalam Kristus itu. Dan Paulus melakukan semuanya ini untuk apa? Untuk mengajarkan kasih karunia, dan dia mengharapkan supaya kasih karunia Allah ini juga terjadi di tengah-tengah jemaat yang menyebalkan luar biasa ini. Jemaat yang arogan, yang luar biasa merasa hebat begitu. Dan kita melihat bagaimana pendekatan Paulus kepada jemaat di sini, dan itu yang unik ya. Jadi Paulus itu seakan-akan mengatakan, oke, kamu jemaat yang punya karunia-karunia, begitu kan ya, dalam pengajaran, teguh di dalam Injil, dan menyangka bahwa kamu itu berhikmat, kaya dan kenyang, arif, kuat, mulia, berdiri teguh, begitu kan ya. Namun apa iya sih kamu itu begitu? Kemudian Paulus mulai memberikan tekanan-tekanan yang keras tuh. Jadi kalau saya tadi sempat ngomong ngaca lu ya, jadi Paulus tuh setelah ngomong, oh ya kamu itu begitu ya gitu, identitasmu itu hebat ya, tapi tiba-tiba dia berkata, enak aja kamu begitu ya. Coba lihat kamu itu siapa,
Di antara kamu juga ada yang tidak percaya pada kebangkitan Yesus Kristus, gitu kan ya. Di antara kamu itu ada yang menganggap diri itu punya pengetahuan, punya doktrin, pemimpin rohani yang paling hebat. Tetapi Paulus ngomong, kamu itu sebetulnya siapa? Bayi rohani. Kamu itu ada banyak perpecahan, arogan banget, ada percabulan, di dalam perjamuan kamu itu berantem, begitu kan ya. Ngaca loh, ngaca, siapa kamu itu. Tetapi Paulus tidak hanya berhenti di situ ya. Hati seorang gembala itu bukan berhenti di kamu itu punya problem. Tetapi mengajak melihat bahwa kamu yang punya problem ini ya, kamu nggak menyadari problemmu. Sekarang aku kasih tahu problemmu ya. Tapi kamu jangan berhenti sampai di problem itu. Kalau kita lihat kembali ke kata pengantar dari surat 1 Korintus ini, mungkin kita tercengang-cengang. Hati seorang gembala itu muncul di situ. Ya. Dan Paulus itu berkata, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul, Yesus dan Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yang disebutnya yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jemaat yang wancur-wancuran seperti ini dilihat oleh Paulus sebagai jemaat yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ya. Kemudian kalau kita lihat di ayat yang ketiga itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Kepada jemaat yang kayak begini, Paulus itu berkata, aku itu senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Atas apa? Sekali lagi, ini sasaran tinju Paulus ya. Ini yang ingin diajarkan Paulus kepada jemaat Korintus itu. Atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Dan disinilah kita itu membangun identitas kita. Dan ayat yang kelima dari 1 Korintus 1 ini, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu, di sini Paulus ngomong, tak bercacat pada hari Tuhan kita. Luar biasa ya. Jadi bagaimana menegur begitu ya, bos-bos besar dan yang menempatkan kita itu sebagai pegawainya, yang menempatkan kita sebagai bahkan orang yang di-hire untuk menjalankan perusahaannya. Padahal hamba Tuhan itu dipanggil untuk mengembalakan, dipanggil untuk menjadi bapa, dipanggil untuk menjadi pengintai yang memberitakan apa yang terjadi dan memberikan teguran-tegurannya, memiliki tugas kenabian begitu ya. Tetapi ketika kita menjalankan tugas seperti itu, kita juga perlu memiliki kesensitifan hati seorang gembala ya, yang melihat walaupun bos-bos besar ini luar biasa nggak bisa diatur sebetulnya, luar biasa tidak pernah mengaca gitu, tetapi kita berani berkata, ngaca lu ya, ngaca lu. Ngaca, siapa kamu itu sebenarnya? Dan kita berani berkata begitu. Tetapi tidak berhenti di situ. Karena yang kita pukul bukan itu. Sasaran tinju kita itu bukan itu. Sasaran tinju kita itu adalah, kamu perlu tahu bahwa kamu itu butuh kasih karunia Allah. Dan di dalam kasih karunia Allah ini loh, kamu itu membangun identitasmu, bukan di tempat yang lain. Mungkin itu ya strategi Paulus yang bisa kita pakai sekarang. Kita harus berani ngomong ke bos-bos besar tuh, ngaca lu ya, enak aja lu itu ya gitu. Ngaca lu. Tapi ketika kita ngomong begitu, kita itu memiliki sambungan selanjutnya bahwa kamu nggak perlu membangga-banggakan kekayaanmu, kehebatanmu, hikmatmu dan sebagainya. Karena kamu itu dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia Allah itu sudah melimpah di dalam diri kamu. Jadi yang menolong Paulus dan menyelamatkan dia di dalam pelayanannya yang sangat turbulen itu tampaknya adalah karena dia tidak kehilangan visi itu ya, terhadap jemaat yang telah dibeli oleh darah Kristus dan terhadap identitasnya sendiri di dalam Kristus. Ya. Thank you untuk obrolan yang sangat menarik ini. Kita akan ketemu di obrolan-obrolan dengan kitab yang lain. Selamat malam.
Ya, malam semua.